Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih bisa tersenyum ceria untuk menuntut ilmu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masih di tema 6 mengenai lingkungan bersih, sehat, dan asri. Kita masih di subtema 3 mengenai lingkungan sekolahku. Tapi kita akan masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita mulai belajar, sebelum kita mulai menimba ilmu, anak-anak ibu harusnya sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi, sudah duduk dengan rapi, pastinya juga sudah sarapan pagi, supaya anak-anak ibu lebih bersemangat untuk belajar di hari ini. Kemudian juga sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa agar ilmu yang mau kita terima ini, ilmu yang mau kita pelajari ini mudah untuk anak-anak ibu pahami, mudah untuk kita mengerti. Yang beragama Islam nanti doanya seperti biasa akan ibu tampilkan. Kemudian yang non-Islam nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Berdoa, kita mulai. Nah, baik anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 5. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara kita menjaga kebersihan kelas kita, bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian siapa saja yang berkewajiban menjaga kebersihan kelas, siapa saja yang berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, bagaimana cara kita menjaga kebersihan, keasrian sekolah, keasrian kelas? Tentunya kalau untuk kelas, kita punya regu piket yang bertugas menjaga kebersihan, menjaga kerapian kelasnya dengan cara menyapu, mengepel. Nanti setiap regu piket akan bertugas di hari-hari yang sudah ditentukan. Nah, yang berkewajiban menjaga kebersihan kelasmu tentu saja anak-anak ibu semua, murid-murid di kelas, kemudian juga bapak dan ibu gurumu yang ada di kelas. Nah, untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga keasrian sekolah, tentunya kita juga harus menjaga agar sekolah kita tetap asri dengan menanam pohon-pohonan agar udaranya menjadi lebih sejuk. Kemudian kamu juga tidak dibenarkan untuk memetik bunga, memetik daun-daun ya yang masih muda. Kemudian juga harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, siapa saja yang berkewajiban menjaga kebersihan sekolah, kita sudah belajar kemarin, yaitu mulai dari bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah, bapak dan ibu guru, kemudian anak-anak ibu semua, anak murid, kemudian penjaga sekolah juga, Pak Satpam, petugas kebersihan, warga sekolah. Warga sekolah itu siapa? Selain anggota di sekolah, tentu saja bapak dan ibu guru, bapak dan ibu kamu yang datang ke sekolah. Jadi kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, bagaimana cara kita mengajak orang untuk sama-sama membersih lingkungan sekolah? Kita bisa membuat yang namanya poster, ya. Kita membuat poster. Poster itu adalah ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik, ya. Umpamanya kalau untuk di sekolah, bagaimana kita mengajak orang untuk menjaga kebersihan lingkungan, bagaimana cara orang menjaga keasrian sekolah, mengajak bersama-sama. Nah, poster itu bisa hanya berbentuk tulisan, bisa hanya berbentuk gambar, bisa juga antara gambar dan tulisan kita satukan. Nah, ibu punya contohnya, poster. Nah, ini adalah contoh poster yang dibuat oleh salah seorang temanmu. Nah, ya, jadi ada poster, ada gambarnya, ya, gambar anak yang membuang sampah, ya, ini. Kemudian ada tulisannya di sini, buang sampah sembarangan, no way, katanya aja seperti itu. Jadi ini adalah contoh poster yang dibuat oleh salah seorang temanmu.
Nah, poster ini mengajak kita bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan. Kamu bisa juga membuat untuk kelasmu, ya, bagaimana cara mengajak teman-temanmu agar menjaga kebersihan kelas secara bersama-sama. Ya, tentu saja dengan caramu, dengan lukisanmu sendiri. Nah, itu salah satu cara kita mengajak orang untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Nah, begitu juga yang dilakukan Udin. Mereka membuat poster mengajak orang lain untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah Udin. Kemudian setelah sampah itu terkumpul, mereka memilah-milah sampah. Memilah-milah itu memisah-misahkan sampah. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah yang tidak bisa didaur ulang. Daur ulang itu apa? Daur ulang itu sampah yang bisa kita olah kembali menjadi barang-barang yang berguna. Contohnya apa? Seperti botol plastik minuman atau plastik kemasan atau gelas kemasan bisa kita gunakan untuk membuat tempat bunga atau yang lainnya, atau sampah kertas yang bisa kita gunakan untuk membuat seperti yang kamu lakukan kemarin, membuat bubur kertas, membuat figura dari kertas-kertas yang telah dijadikan bubur. Kemudian juga ada sampah daun. Nah, kalau sampah daun ini bisa kita jadikan pupuk tanaman, pupuk kompos namanya. Ya, jadi Udin dan teman-temannya memilah-milah sampah itu, kemudian dia belajar, Udin dan teman-temannya belajar mengukur kembali seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, mengukur dengan timbangan sederhana. Jadi barang-barang bekas itu ditimbang oleh Udin dan teman-temannya dengan menggunakan koin atau menggunakan kelereng. Kalau kemarin Ibu contohkan kita menggunakan pensil warna sebagai alat ukurnya, alat ukur beratnya. Nah ya, jadi bisa kita sambil menjaga kebersihan, kita bisa sambil belajar juga, belajar mengukur dengan alat ukur sederhana. Selesai bergotong royong, Udin dan teman-temannya belajar sambil bermain. Nah, kemarin kita belajar bagaimana kalau piket itu atau bekerja bersama-sama, membersihkan halaman sekolah, membersihkan kelas, itu adalah kebersamaan untuk menunjukkan rasa persatuan kita. Nah, itu sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, jadi setelah bergotong royong, mereka belajar sambil bermain. Seperti apa permainannya? Bapak dan Ibu gurunya membuat beberapa gambar tentang lambang dari sila ketiga dari Pancasila. Kemudian menyembunyikannya di sekitar lingkungan sekolah. Nanti Udin dan teman-teman berusaha mencari gambar-gambar yang telah disembunyikan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Nah, kamu bisa juga melakukan di rumahmu. Mungkin kamu buat gambarnya, kamu minta adik atau kakakmu atau orang tuamu untuk menyembunyikannya, nanti kamu akan mencarinya. Nah, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Nanti ada video pembelajaran yang akan Ibu sajikan agar anak-anak lebih mudah untuk memahami pembelajaran ini. Ya, sekarang kita akan saksikan video pembelajarannya ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Tema 6. Lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 3. Lingkungan sekolahku. Pembelajaran 5. Hari ini, Udin dan kawan-kawan akan berkampanye kepada warga sekolah. Mereka akan melakukan gerakan sekolah bersih dan sehat. Mereka akan membuat poster. Melalui poster, mereka akan menyampaikan pesan. Poster tersebut akan dibawa keliling sekolah. Harapan mereka, warga sekolah mau melaksanakan pesan yang ada pada poster. Berikut ini salah satu contoh posternya. Melalui poster, mereka juga meminta warga sekolah melakukan hal lain. Misalnya mengumpulkan sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Sebelum dikumpulkan, mereka belajar mengukur berat sampah. Namun mereka memerlukan bantuanmu untuk menentukan beratnya. Ayo berlatih. Nah, coba bantu mereka ya. Udin mengukur berat 2 benda yang dia kumpulkan. Hasil pengukuran digambarkan seperti berikut, botol dan kaleng.
Sesuai hasil pengukuran tersebut, jawablah soal-soal berikut. 1. Benda yang lebih berat adalah, perhatikan gambar tadi, kemudian benda yang lebih ringan adalah, hitung jumlah kelereng dan koinnya, berat botol sebanding dengan bola dan koin, berat kaleng sebanding dengan berapa bola dan berapa koin. Pembelajaran 6. Murid-murid melakukan kerja bakti membersihkan sekolah. Murid-murid mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang. Menurut Bu Guru, sampah itu dapat disetorkan ke bank sampah. Sebelum disetor, murid-murid ingin tahu berat sampah. Mereka segera mengukur beratnya dengan timbangan sederhana. Sebagai alat ukurnya, mereka menggunakan bola tenis. Inilah hasil pengukuran berat sampah. Berdasarkan berat sampah tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampah paling berat yang dibuang siswa adalah sampah jenis, kamu lihat gambarnya, perhatikan dengan baik. Hitung jumlah kelerengnya. Ayo mengamati. Kerja bakti sudah selesai. Guru mengajak murid-murid mencari kartu bergambar. Guru menyembunyikan beberapa kartu bergambar lambang sila ketiga di halaman sekolah. Mereka harus menemukan 3 kartu-kartu bergambar tersebut. Kelompok yang paling cepat menjadi pemenang. Dapatkah kamu menemukan kartu-kartu bergambar tersebut? Baiklah anak-anak, kita sudah saksikan semua tadi video pembelajarannya. Kamu juga sudah dengarkan apa yang Ibu terangkan, apa yang Ibu jelaskan. Pembelajaran kita hari ini, walaupun singkat, mudah-mudahan anak-anak Ibu semua bisa paham, bisa mengerti apa materi pembelajaran kita untuk hari ini. Kemudian Ibu juga ingatkan kepada anak-anak, jika ingin pergi keluar rumah, selalulah memakai masker dengan benar, kemudian rajin mencuci tangan ya dengan air yang mengalir, dengan sabun. Kalau anak-anak pergi keluar rumah, bawalah hand sanitizer atau bawalah tisu basah agar tanganmu tetap bersih, tetap terhindar dari virus. Kemudian kalau ada keramaian orang, kita jangan datang ke sana, kita jangan pergi tempat yang ramai, kita harus menghindar dari tempat yang ramai. Kemudian lagi anak-anak harus menjaga jarak dengan orang lain. Jangan berdekatan saat berdiri, saat antri, atau saat duduk. Kita harus membuat jarak dengan orang lain sekitar 1 atau 2 meter agar kita terhindar dari penyakit yang sedang mewabah saat ini. Kalau anak-anak Ibu ingin berolahraga tentu saja boleh, tapi tetap gunakan maskermu. Ya, jadi saat olahraga tetap menggunakan masker. Anak-anak juga harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Makan lauk pauk seperti ayam, telur, daging, tahu dan tempe. Kemudian juga anak-anak harus mau makan sayur dan buah-buahan. Yang biasanya malas makan sayur, makan buah-buahan, sekarang harus mau mencoba makan sayur dan buah-buahan agar tubuhmu tetap sehat, tetap kuat. Dan anak-anak Ibu tentu saja akan menjadi lebih pintar lagi. Kemudian juga minumlah susu dan istirahatlah yang cukup. Kalau anak-anak tidak ada keperluannya atau kepentingan untuk pergi keluar rumah, tetap saja di rumah, belajarlah di rumah. Bagi yang belum bisa membaca, rajin-rajinlah berlatih membaca di rumah agar kamu bisa lancar membaca seperti teman-temanmu yang lain yang sudah lancar membaca. Agar kamu juga pintar seperti teman-temanmu yang lain. Kemudian yang sudah pandai membaca, jangan malas membaca, harus lebih rajin lagi membaca buku pelajaran, membaca buku cerita, komik, majalah atau koran, ya, supaya ilmumu juga semakin banyak. Atau anak-anak bisa juga menonton TV di rumah, karena banyak sekali pembelajaran yang disajikan di TV, siarannya yang bisa menambah ilmumu. Nah, satu lagi yang penting, anak-anak bisa membantu ayah dan ibu di rumah, membantu sambil belajar. Kamu bisa juga melakukan menimbang barang-barang yang ada di rumah, seperti menimbang sendok, berapa berat sendok yang kamu ukur dengan kelereng atau uang koin. Nah, jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan, hal-hal baik yang bisa kamu lakukan di rumah, ya, selama kita masih berada di rumah. Ibu rasa pembelajaran cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan, mudah-mudahan video yang Ibu sajikan bisa membantu anak-anak untuk belajar di rumah.
Nanti jika ada tugas atau latihan yang harus kamu kerjakan, kerjakanlah sendiri dulu ya, semampumu dulu, berusahalah untuk bisa melakukannya sendiri. Jika kamu tidak paham, tidak mengerti, barulah kamu minta tolong kepada ayah ibumu, kakakmu untuk menerangkannya bagaimana cara membuatnya atau mengerjakannya. Atau bisa juga kamu bertanya kepada bapak dan ibu gurumu. Baiklah anak-anak, dosa cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah semangat belajar meskipun kita di rumah. Jadilah anak-anak yang hebat, anak yang sopan, anak yang santun. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.